Episode 168, Quality Time Ibu dan Anak. Fajira mengajak Ivana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan dapur. Gadis kecil itu terlihat sangat antusias karena ia sudah sembuh dan bisa menghabiskan waktu bersama dengan ibundanya. Mobil bergerak meninggalkan rumah menuju supermarket yang berada tak jauh dari sana. Menggunakan pakaian senada, Ivana terlihat begitu mirip dengan Fajira. Namun siapa saja akan terkejut ketika menatap mata indah dan tajam milik gadis manis itu. Buna yakin mau beli garam saja, gak mau beli yang lain? Tanya Ivana. Bunda belajar perlengkapan dan bahan masak sayang. Dede mau makan apa nanti? Tanya Fajira terkekeh. Dede suka apa aja yang Bunda masak, soalnya masakan Bunda enak banget. Ucap Ivana tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di pipi sambil membayangkan makanan kesukaannya. Apa Dede mau Bunda buatkan ayam kecap atau ayam goreng tepung? Kalau dua-duanya boleh Bunda, wajah Ivana berbinar. Boleh ayam kecap untuk makan siang, nanti ayam goreng tepung untuk makan malam, gimana? Boleh Bunda, ucap Ivana tersenyum manis. Nanti Bunda buatkan ya sayang. Fajira tersenyum dan memeluk Ivana. Terima kasih Bunda, ucap Ivana membalas pelukan Fajira. Kenapa Dede manggilnya Buna bukan Bunda? Tanya Fajira. Gak apa-apa, Dede lebih senang panggil Buna lagi, boleh kan Buna? Boleh sayang. Perlahan mobil berhenti di parkiran supermarket. Fajira segera menggendong Ivana untuk masuk ke dalam dan berbelanja beberapa kebutuhan pokok. Ia mengambil satu troli dan memasukkan Ivana di dalamnya. Gadis itu bingung, biasanya ketika pergi berbelanja bersama Irfan, ia tidak pernah duduk di dalam troli itu. Kok Dede masuk ke sini, Bunda? Ucap Ivana mengernyit. Biar Bunda gak susah gendong Dede sambil dorong troli sayang. Ucap Fajira tersenyum. Ivana hanya mengangguk paham mendengarkan penjelasan ibundanya yang masuk di akal. Kita beli kue Dede dulu ya, ucap Fajira. Ia memasukkan beberapa cemilan kesukaan anak-anaknya, tak lupa beberapa botol susu dan juga roti. Apalagi sayang? Tanya Fajira. Coklat belum Bunda? Oke, coklat. Yang ini kan sayang? Iya Bunda, untuk abang juga, ucap Ivana bertepuk tangan. Sungguh kejadian Fajri yang mengerjainya beberapa waktu lalu berhasil mengubah sifat dingin Ivana sedikit demi sedikit. Ivana dengan sigap menyusun cemilan yang masuk ke dalam troli dengan rapi. Setelah selesai berbelanja cemilan, Fajira segera memilih bahan dapur untuk persediaan mereka selama 1 minggu ke depan. Bunda gak jadi beli garam, ucap Ivana yang tidak melihat garam di dalam troli itu. Ah iya Bunda lupa sayang. Ia kembali mencari garam menjadi topik pembicaraan mereka mulai dari sebelum pergi. Setelah semua bahan-bahan itu lengkap, Fajira segera membayarnya dan pulang ke rumah. Di dalam mobil, Fajira kembali bertanya kepada Ivana yang membuatnya sedikit menyesal menanyakan pertanyaan itu. Dede kalau sudah besar mau jadi apa sayang? Tanya Fajira. Mau jadi apa ya? Dede mau pergi ke rumah si kuning yang petak itu Bunda, terus bertemu binatang laut yang bodoh. Ingin rasanya Dede tabok kepalanya, ucap Ivana sedikit kesal. Itu kan cuma kartun sayang. Aslinya si kuning dan teman-temannya itu nggak ada nak. Kalau lautnya ada, ucap Fajira terkejut. Jadi mereka nggak ada Bunda? Tanya Ivana cengok. Nggak ada sayang, ucap Fajira menahan senyumnya. Dede kira beneran Bunda. Dede kesal sama bintang lautnya yang bego banget itu Bunda. Jangan marah-marah sayang. Bunda takut liatnya, ucap Fajira memeluk Ivana dengan gemas. Bab Muna, Dede gak marah kok, ini Dedek senyum. Ivana menyengir menatap ibundanya. Fajira gemas melihat gadis kecilnya. Ia melayangkan kecupan bertubi-tubi di wajah Ivana. Mereka kembali mengobrol sambil tertawa bahagia. Perlahan mobil memasuki kompleks perumahan mewah di mana rumah Irfan berada. Fajira mengernyit ketika melihat beberapa orang tengah berdiri di depan pagar rumahnya sambil berteriak. Ada apa Pak? Tanya Fajira. Sepertinya orang yang kemarin datang laginya, ucap Pak Sakti. Yang kemarin apa ibu-ibu dan suaminya itu? Iyanya. Bagaimana ya? Pasti aku akan pusing sendiri menghadapi mereka begitu banyaknya. Apa aku telepon Mas Irfan saja? Batin Fajira. Menepi dulu Pak, ucap Fajira. Mobil berhenti di tepi jalan dan berjalan cukup jauh dari gerbang rumah. Fajira segera meraih ponselnya dan menelpon Irfan untuk menanyakan masalah ini.
Bukan takut, tapi ia hanya memikirkan keselamatan Ipana nantinya. Tut, tut. Halo mas, ucap Fajira ketika panggilan terhubung. Iya sayang, ada apa? Ucap Irfan di balik telepon. Mereka datang lagi mas. Masuk saja sayang, jangan hiraukan mereka. Aku akan suruh beberapa orang untuk mengusir orang-orang yang kurang ajar itu. Tapi masalahnya aku sedang berada di dekat rumah sayang. Maju saja sebentar lagi mereka sampai. Baiklah. Ucap Fajira mematikan panggilannya. Tak lama ia melihat beberapa mobil berjalan melewatinya. Ada 10 orang yang turun dari mobil itu dan menghalau orang-orang yang memenuhi halaman rumahnya. Tok tok, silakan jalan nyonya, ucap Joy. Terima kasih Joy, ucap Fajira. Mobil perlahan berjalan melewati orang-orang tersebut. Ia merasa tidak enak hati dan tidak tega melihat para suami ibu-ibu itu yang terkena imbas atas perbuatan mereka. Fajira mendengar jika mereka memanggil namanya sambil memohon. Ipana menatap ibundanya dengan penasaran dan berbagai pertanyaan di dalam otak cerdasnya. Mereka siapa Bunda? Bunda nggak tahu sayang, Dede langsung masuk ya nah, Bunda mau menemui mereka sebentar, ucap Fajira. Apa Bunda baik-baik saja kalau Dede tinggal? Bunda baik-baik saja sayang, sudah sana masuk, ucap Fajira tersenyum. Setelah memastikan Ipana masuk ke dalam rumah, Fajira mendekat ke arah gerbang. Ia segera berbicara dengan mereka, setidaknya ia memiliki gambaran bagaimana raut wajah mereka setelah kejadian ini. Ada yang bisa saya bantu? Ucap Fajira dingin. Kami datang ke sini meminta maaf kepada Anda, Bu Fajira, ucap salah satu suami dari mereka. Tolong kami Bu, karena tidak ada perusahaan yang mau menerima kami lagi. Saya mewakili istri saya memohon maaf karena perilaku lancang mereka. Saya akan pastikan ini yang terakhir kalinya kesalahan seperti ini terjadi. Saya mohon Bu, saya memiliki anak yang masih sekolah dengan biaya yang cukup besar. Tolong kami Bu, sambungnya. Fajira yang memiliki hati lembut menjadi tidak tega ketika mendengarkan ucapan mereka jika menyangkut tentang anak. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku suruh mereka di kantor Mas Irfan saja? Batin Fajira. Ia kembali menelpon Irfan dan mengatakan jika ia akan menyuruh mereka pergi ke kantor dan Irfan menyetujuinya. Silakan Bapak dan Ibu pergi ke kantor di Gantara Corp, temui suami saya di sana. Saya pegang kata-kata Anda, Pak. Jangan sampai membuat kesalahan seperti itu lagi, ucap Fajira tegas. Joy, tolong antar mereka dan tetap berdiri di samping Mas Irfan. Jangan lupa geledah dulu bawaan mereka, sambung Fajira. Siap, laksanakan Nyonya, ucap laki-laki yang memiliki badan berotot dan wajah sangar itu dengan tegas. Fajira kembali masuk ke dalam rumah dan mendapati Ipana tengah menunggunya di depan pintu masuk dengan raut wajah cemas. Bunda nggak apa-apa, ucap Ipana mengulurkan tangannya. Bunda nggak apa-apa sayang. Fajira menggendong gadis manis itu dan berjalan menuju ke dapur. Temani Bunda masak ya dek. Siap Ibunda Ratu, ucap Ipana berbinar senang.